Dan yang menariknya di sini adalah respon para pemain itu loh bang. Seolah mereka latihan fisik sampai secapek ini cuman di Persib. Sampai mereka bilang Miro crazy. Karena saking capek dan gak nyangka fisik mereka digembleng segitunya. Materi latihan sepak bola bukan cuma sempit sebatas latihan taktik dan latihan strategi. Tapi ada juga latihan yang urgensinya gak kalah penting, yaitu latihan fisik. Kenapa ini penting? Karena latihan fisik bertujuan untuk meningkatkan daya tahan pemain, yang outputnya gak lain dan gak bukan adalah untuk meningkatkan performa permainan di lapangan. Nah, masing-masing tim tentu punya caranya masing-masing dalam penerapan latihan fisik ini. Dan di BRI Super League, salah satu tim dengan latihan fisik terbaik adalah Persib Bandung. Kenapa gua bisa sebut Persib? Karena nyatanya latihan fisik mereka benar-benar berat. Banyak pemain yang ngeluh kecapean, banyak yang ngomel gara-gara saking beratnya latihan fisik yang mereka jalani. Dan yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa Persib menerapkan latihan fisik seberat itu? Apakah itu gak berlebihan? Apakah itu gak memberikan efek samping seperti cedera dan lain halnya? Karena kalau kalian tahu, respon para pemain pas nerima porsi latihan fisik itu seolah mereka gak pernah se-break the limit itu. Seolah di klub sebelumnya mereka gak pernah kayak gitu. Artinya ini adalah sebuah metode yang jarang dilakukan di klub lain. Maka itulah masalah yang bakal kita bahas. Kita bakal membedah tentang alasan Persib menerapkan latihan fisik yang berat. Sampai kita juga bahas dampak yang dirasakan dari penerapan latihan fisik ini. Seperti biasa, kita bahas dengan bahasa yang sederhana. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Miro crazy. Miro crazy. Dari tayangan tadi bisa kita lihat kan, kalau latihan fisik Persib yang dipimpin oleh pelatih fisik mereka yaitu Miro Patrick, intensitasnya sangat berat. Sampai pemain pun kelihatan kecapean banget, seolah mereka gak pernah ngerasain latihan yang kayak gini sebelumnya. Tapi yang perlu kita pahami, bukan berarti latihan fisik seberat ini jadi latihan fisik rutin. Pastinya ada jadwal dan porsi tertentu yang diterapkan. Seperti yang dibilang oleh Coach Yaya Sunarya. Beliau juga merupakan salah satu pelatih fisik Persib saat ini. Dia bilang ini pas latihan di momen libur kompetisi FIFA Matchday bulan Oktober. Bahwa mereka emang sengaja lagi meningkatkan intensitas latihan fisik. Alasan utamanya gara-gara sebelumnya mereka libur 5 hari pasca laga Asia Champions League 2 lawan Bangkok United di Thailand. Nah, karena libur tersebut, emang risikonya bikin fisik para pemain pasti agak menurun walaupun liburnya cuma beberapa hari. Makanya di sini diterapkanlah peningkatan latihan fisik yang katanya durasi peningkatan ini kurang lebih 10 hari. Supaya fisik para pemain bisa balik lagi ke level yang prima sebelum nantinya mereka kembali melanjutkan kompetisi. Dan yang menariknya di sini adalah respon para pemain itu loh bang. Seolah mereka latihan fisik sampai secapek ini cuman di Persib. Sampai mereka bilang Miro crazy. Karena saking capek dan gak nyangka fisik mereka digembleng segitunya. Tapi walaupun berat, walaupun pemain harus break the limit, tentu ada tujuan yang pengen dicapai sama Coach Miro dan Coach Yaya Sunarya. Kenapa mereka sampai ngegembleng fisik pemain sampai seberat itu. Dan sekarang kita bahas dampak yang kerasa dari latihan fisik berat ala Persib ini. Biar memudahkan pemahaman, gue udah bagi bahasanya jadi dua macam. Yang pertama dulu, yaitu dampak buat individu para pemain. Mulai dari dampak nyata yang bakal langsung kerasa. Para pemain tentu bakalan lebih prima buat ngelakuin teknik dasar ketika mereka main sepak bola. Kayak sprint, dribble, duel udara, passing, konsentrasi, dan lain halnya. Sehingga dalam waktu 90 menit atau lebih, para pemain sama sekali nggak ada masalah untuk melakukan aktivitas dasar tersebut. Mereka bisa ngelakuinnya dengan baik, nggak akan kelelahan, nggak akan banyak error karena fisik mereka menunjang untuk mereka melakukan aktivitas tadi selama 90 menit. Jadi mau kayak gimana pun intensitas permainan, mau apapun tugasnya pemain, harus transisi menyerang, bertahan, dan lain-lain, mereka harusnya nggak akan ada masalah buat ngelakuin hal itu. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan fisik dari Tom Haye, khususnya ketika laga lawan Arema. Sebelumnya kan dia emang belum bisa main full gara-gara selama pramusim dia banyak nganggur. Karena saat itu momennya dia lagi cari klub baru, mungkin sekitar 1 bulan lah Tom Haye nganggur. Tapi pas gabung Persib, dia gak butuh waktu lama, cuma kurang dari 2 minggu. Tapi Tom Haye udah bisa nyentuh level fitness yang prima buat dia bisa main full 100 menit.
yang bahkan saat itu Persib main dengan 10 pemain dengan intensitas cuaca panas. Artinya di sini kita bisa lihat kualitas dari program peningkatan fisik yang diterapkan oleh Persib Bandung. Pun selain mempersolid teknik dasar, ada juga efek buat mentalitas dan psikologis karena dengan fisik yang prima, rasa percaya diri para pemain pasti bakalan jauh lebih meningkat. Mereka bakalan ngerasa lebih kuat dan lebih hebat dari lawan. Mental dan semangat pemain juga untuk meraih kemenangan tentunya jauh lebih tinggi. Sehingga apapun kondisinya, mau mereka cetak gol duluan atau bahkan kebobolan duluan, mereka pasti bakal mengusahakan kemenangan sampai 90 menit berakhir. Dan itu udah terbukti, daya juang para pemain Persib bisa dinilai selalu bagus. Bahkan gak jarang kan, mereka selalu ngelakuin epic comeback, yang hal itu emang salah satu faktor utamanya adalah karena fisik mereka yang sangat prima. Terus dampak yang kedua, nah ini yang menarik nih Pak, yaitu dampak kolektif terhadap permainan Persib. Khusus untuk dampak kedua ini cuma bisa terjadi jika memang seluruh skuad mengalami peningkatan fisik yang sama. Artinya level fitness mereka sama-sama ada di top level, sehingga secara kolektif bisa menghasilkan permainan yang baik untuk skuad Persib. Apa aja dampaknya? Mulai dari sustain high press system. Maksudnya di sini para pemain bisa menjalankan taktik pressing tinggi secara sustain dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada dasarnya ini adalah sebuah taktik yang paling efektif. Tapi risikonya besar, karena jika gak ditopang dengan fisik yang prima, taktik ini justru bisa jadi bumerang karena bakalan menguras lebih banyak tenaga. Dan dengan fisik yang bagus, artinya sangat memungkinkan untuk Persib melakukan taktik ini dengan sustain atau berkelanjutan. Selain itu, bisa juga bikin Persib lebih nyaman untuk mengatur tempo dan melakukan transisi cepat. Apalagi kita tahu kan, kalau Persib dikenal sebagai salah satu tim yang taktik andalannya adalah transisi cepat efektif. Walaupun transisi cepat ini dilakukan dalam durasi yang singkat, tapi tentu itu butuh fisik yang bagus supaya transisi tersebut bisa berjalan dengan efektif. Karena bayangin, jika fisiknya jelek, para pemain juga pasti kesusahan buat ngelakuin sprint atau dribble cepat. Mereka juga bakalan susah nentuin keputusan dengan cepat, ngasih passing yang akurat, finishingnya nggak akan tepat, yang jika keempat hal itu nggak bisa dijalankan dengan baik, otomatis strategi transisi cepat juga nggak akan bisa berjalan dengan efektif. Gak akan berjalan sesuai dengan rencana. Terus selain itu Boyan Hodak juga bakalan lebih enak buat ngatur taktik. Karena dia seneng kan sama pemain yang punya posisi versatile. Terus seneng juga ngerubah formasi atau posisi pemain ketika permainan sedang berlangsung. Dan itu nyatanya gak gampang buat dilakuin. Gak sesederhana cuma ngerubah posisi. Bukan cuma butuh kemampuan teknik, tapi fisik pemain juga harus prima buat menjalankan fleksibilitas taktik tersebut. Dan yang paling enak, yang ini dampaknya paling krusial, yaitu Persib bisa memanfaatkan waktu di sepertiga atau seperempat akhir pertandingan untuk mereka push lawan, memanfaatkan kelengahan serta penurunan konsentrasi lawan. Dan itu efektif, karena nyatanya Persib juga kan sangat sering cetak gol di periode tersebut. Gak jarang mereka bisa nyamain skor atau bahkan comeback di posisi tersebut. Dan atas semua dampak kolektif tadi, pada akhirnya dampak yang paling dibutuhkan sebagai kunci sukses untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi yang berjalan selama satu musim adalah konsistensi performa. Ini yang paling penting, karena yang namanya kompetisi bukan cuma sprint di awal musim atau di beberapa pertandingan tertentu, tapi tentang gimana mereka bisa konsisten nge-manage performa mereka selama satu musim penuh. Dan itu didapatkan salah satunya dari ketahanan fisik. Apalagi dengan Persib yang musim ini jadi tim paling sibuk di BRI Super League, jadwal mereka paling padat, paling capek karena harus main di Asia. Di sini mereka harus struggle banget karena jauhnya perjalanan lintas kota, pulau bahkan negara. Artinya bisa dipastikan bahwa ketahanan fisik jadi faktor yang paling penting kalau mereka pengen main konsisten dan pengen hasil positif, baik itu di Liga maupun di Asia. Jadi itu Pak, pada dasarnya Coach Miro Patrick dan Coach Yaya Sunarya menerapkan latihan fisik ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, karena nyatanya banyak manfaat yang bisa didapatkan baik itu untuk individu para pemain maupun secara kolektif tim Persib itu sendiri. Sejauh ini, peran latihan fisik berat Persib sukses bikin mereka jadi yang terbaik di 2 musim terakhir. Mereka punya mentalitas yang bagus, konsisten, sampai bisa jadi juara. Tapi tentu di musim ini tantangannya lebih berat, karena mereka di musim ini punya ambisi untuk bisa berprestasi di 2 kompetisi sekaligus, di Liga dan juga di Asia. Jadi gimana? Menurut kalian apakah metode latihan fisik berat ini bisa mengantarkan Maung Bandung untuk meraih prestasi tersebut? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Gua Zidane Fatoni. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!